Benar Tuhan, di malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk memberikan atau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai contoh di hadapan dimanapun kami berada melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Sempurnakan hidup kami Tuhan, sehingga apapun kebenaran firman yang kami dengar menjadi sempurna di dalam kehidupan kami, baik dalam pribadi kami, baik dalam keluarga kami, baik dimanapun kami berada Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu mengandalkan kebenaran firman dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, berikan kami ketenangan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terpujilah yang kebapahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semua yang ada di grup ini. Saya berterima kasih kepada Pak Hari, Pak Situmeang, beserta Pak Ketua, dan semua grup yang ada di grup Generation ini. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Esdawati Lumban Teruan. Saya sudah punya suami, itu Bapak Ketua Bandar Panggabean, dan saya sudah punya anak 2. Anak saya yang pertama sudah selesai S1, masuk mau ambil S2. Anak saya yang kedua sudah semester 3, dan saya sebagai ibu rumah tangga. Saya minta kepada grup Generation ini, tolong saya dukung dalam doa untuk membawa keluarga saya ke hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih. Begitu saja kali perkenalan saya. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita dari Matius 14 ayat 27. Ini saya bacakan kebenaran firman Tuhan, Matius 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi segeralah Yesus berkata mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ambil tema di malam hari ini, tetaplah tenang. Kita sebagai anak Tuhan, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan, kita harus kita tenang. Di saat kita melihat Yesus dan kita melihat saat subuh gelap gelita, terjadilah kepada murid-murid Yesus, yaitu gelombang yang besar dan ombak yang gede. Ketika murid Yesus semua ada dalam ketakutan, tapi Yesus datang kepada murid-muridnya dan Yesus berkata, haraplah tenang. Yesus memperkatakan seperti begitu kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya juga sebelum mereka melihat Yesus, mereka dalam ketakutan, mereka dalam cemas, tapi Yesus datang menghampiri murid-muridnya dan Yesus berkata, haraplah tenang. Kita juga sebagai anak Tuhan, apapun yang kita hadapi dalam situasi sekarang ini, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita yakin kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita harus tenang. Jangan takut, jangan gentar. Ketika kita percaya, sebesar apapun badai yang kita lewati, sebesar apapun gelombang yang kita hadapi dalam situasi sekarang ini, kita harus percaya. Kita harap tenang untuk datang kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Jangan kita gelisah untuk menghadapi situasi sekarang ini. Jangan terlalu takut. Khususnya kita saat ini menghadapi COVID-19 ini. Kita sangat resah. Kita sangat ketakutan. Kenapa kita tidak berharap kepada Tuhan? Kenapa kita tidak tenang untuk menghadapi masalah ini? Firman yang berkata kepada kita, ketika kita menghadapi masalah,
harus tenang. Harus kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Yesus itulah yang memberikan keselamatan buat kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tetaplah perkatakan bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Kita emang saat ini kita ragu. Seperti tadi Pak Hari bilang, di Australia sekarang COVID meningkat. Tapi kita bersyukur bahwa COVID di Indonesia itu sudah menurun. Dan kita selalu mendoakan. Harus kita jauh dari ketakutan. Tetaplah kita tenang. Kita harus bisa mendoakan bagaimana bangsa dan negara kita ini bisa wabah COVID-19 ini berlalu dari bangsa kita ini. Kita harus punya ketenangan sendiri dan percaya kepada Tuhan. Jangan kita ragu. Kita punya iman yang kuat. Kita punya keyakinan yang luar biasa di dalam kehidupan Bapak dan saya. Beserta dengan Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kepada kita ibu-ibu, sebagai ibu rumah tangga, kita banyak menghadapi masalah. Kita banyak menghadapi tantangan. Tapi kita harus tenang. Bersyukur. Berdoa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu akan memberikan jalan buat kita sebagai ibu rumah tangga. Yang kita menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan. Baik pun dari anak, baik dari keluarga, baik dari suami, baik dari lingkungan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Kita harus menunjukkan ketenangan kita itu, kepercayaan kita itu. Bahwa kita sudah memegang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan kita selalu mengandalkan pemikiran kita sendiri. Terkadang kita sebagai manusia, kebanyakan kita mengandalkan logika kita. Kenapa kita tidak mengandalkan kebenaran firman Tuhan? Padahal firman Tuhan bilang sini, haraplah tenang. Situasi apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus bertekun, datang, bersujud kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melewati dengan baik. Bahwa Yesus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Situasi sekarang ini emang hebat. Tapi karena kita percaya, sedikit demi sedikit, COVID-19 ini terkikis dari bangsa dan negara kita ini. Dan kita juga berdoa buat Australia, Pak Hari, tetaplah tenang Pak, jangan takut, jangan khawatir. Jangan kita memikirkan negatif. Terus aja kita harus berusaha. Ketenangan kita ini, kalau ketika kita tenang, sebesar apapun badai yang menggoncang kehidupan saudara, Bapak dan saya, tetaplah kita tetap teguh. Amin. Kepada Tuhan. Jangan bimbang. Banyak masalah yang kita hadapi. Jangan kita panik. Tenang saja. Ketika kita panik menghadapi masalah ini, semua itu tidak bisa kita lewati. Karena kita sudah ada di dalam kepanikan. Tapi firman Tuhan malam ini bilang, tenanglah dalam ketenangan. Jangan ragu. Jangan cemas. Jangan khawatir. Ketika kita dalam kekhawatiran, si iblis selalu ada bersama dengan kita. Tapi ketika kita tenang, sebesar apapun, mudah-mudahan si iblis yang ingin mengganggu kehidupan Bapak, Saudara, dan saya, tetaplah berserah kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis itu mengganggu ketenangan kita. Tapi kita menanamkan kebenaran firman di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan cemas, jangan panik. Kita hidup ini kebanyakan kepanikan, kecemasan. Karena situasi yang selalu menimpa. Bagaimana gelombang-gelombang masalah tantangan yang kita hadapi saat ini. Tapi karena kita percaya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Anak-anak Tuhan selalu dimenangkan. Anak-anak Tuhan selalu tenang, kemenangan ada di tangan kita. Ada amin. Ada amin dalam kehidupan kita, Bapak dan Saudara. Amin. Jangan takut. Ketika kita tidak punya duit, berserah kepada Tuhan. Ketika kita punya masalah, datang kepada Tuhan. Dengan hati yang tenang, bersujud, berdoa. Bahwa kemerdekaan itu adalah di tangan kita, karena kita sudah memegang kebenaran firman di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan biarkan itu berlalu, firman itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebesar apapun kesulitan di dalam kehidupan saudara dan saya, kita tetap antusias
untuk mengendalikan kebenaran firman di dalam kehidupan kita. Jangan kita takut bahwa Yesus bersama dengan kita. Bagaimana kita percaya, tetaplah tenang. Yesus ada di dalam keluarga kita. Jangan takut. Hadirat Tuhan selalu ada bersama dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengundang Roh Kudus, pasti kita merasakan tenang. Tapi ketika kita resah, ketika kita cemas, apapun yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita tidak tenang. Pasti ada aja yang mengganggu pemikiran saudara dan saya. Jangan kita meninggalkan ketenangan. Harus kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, serahkan semua apapun yang kita hadapi pada saat ini, tetaplah kita tenang. Bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu menata kehidupan saudara dan saya. Itulah kita bangga punya Allah yang hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Baik di setiap langkah-langkah kita. Ketika kita melakukan sesuatu, mari kita terlebih dahulu menenangkan diri kita. Tenangkanlah diri kita, serahkan semua kepada Tuhan. Apapun yang kita laksanakan, jangan takut di dalam pandemik pada saat ini. Bahwa Yesus bersama dengan kita. Kita lihat Mazmur 116 ayat 7. Mazmur 116 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kembalikanlah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nah, luar biasa firman Tuhan. Kembalikanlah tenang, hai jiwamu. Kita harus benar-benar pemikiran yang tenang. Apapun yang ada di dalam jiwa saudara dan saya. Harus kita membuat atau melihat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, itulah ketenangan. Mendengar yang tajam kebenaran firman Tuhan. Mendengar apa yang kita rasakan, bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Kita harus mengerti bagaimana kita merasakan ketenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Harus kita benar bertindak dengan bijak. Harus kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah baca di sini. Kembalikanlah tenang, hai jiwaku. Ketika jiwa kita tenang, apapun yang kita hadapi, pasti kita tenang. Tidak ada bisa mengganggu jiwa kita. Tidak ada yang bisa mengganggu kehidupan saudara dan saya. Karena kita sudah mengenalkan kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan telah membuat baik kepadamu. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Bapak, Ibu, beserta dengan rekan-rekan yang ada di Jom malam hari ini. Kita harus tetap tenang. Jangan bingung. Karena mungkin kita ada satu kecemasan. Kalau kita sudah mengoreksi diri kita, harus kita koreksi diri kita, Bapak, saudara, dan saya. Kita harus mengoreksi apa sih yang di dalam hati kita ini yang belum bisa menenangkan hati Tuhan. Yang belum bisa menenangkan hati saudara kita. Memberikan ketenangan di dalam situasi sekarang ini. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi filter-filter yang terbaik. Filter-filter yang bisa menebarkan kebenaran firman di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita sebagai peralon yang bisa menyambungkan ketenangan-ketenangan kepada saudara, kepada teman-teman, kepada sahabat kita. Jangan kita hamba Tuhan yang tidak bisa memberikan filter-filter yang terbaik kepada teman-teman kita. Di sinilah kita sebagai anak Tuhan itu harus kita memberikan contoh. Harus kita sebagai panutan. Harus kita menjadi teladan. Tapi dengan ketenangan. Jangan kita bingung untuk memberikan yang terbaik kepada sesama teman kita, baik pun sesama iman kita. Nah, di sini firman Tuhan bilang, kita harus mengecek diri kita ini. Bagaimana kalau kita ada tertanam sesuatu di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita tidak cek ini, bagaimana nantinya? Bisa nanti meledak dalam sesuatu seperti gempa bumi. Mari kita periksa kehidupan kita. Bagaimana iman kita? Bagaimana kita untuk mengendalikan kebenaran firman di dalam kehidupan saudara dan saya?
harus kita benar-benar merendahkan diri. Harus kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita harus tetap tenang. Bisa sebagai anak Tuhan, harap untuk berserah kepada Tuhan. Terkadang kita sebagai anak Tuhan, kita tidak pernah mendapatkan semua apa yang ada kita pikirkan. Seperti kita punya usaha, punya pekerjaan. Jarang kita sebagai anak Tuhan itu menyerahkan itu semua dengan tenang kepada Tuhan. Itulah kita secara manusia selalu mengandalkan logika kita. Selalu mengandalkan pemikiran kita. Padahal firman Tuhan bilang di sini, tetaplah berbuat yang terindah buat Tuhan. Tetaplah dengan tenang. Tetaplah kita menjadi contoh. Tetaplah kita menjadi harapan dimanapun kita berada. Tinggalkan segala apapun yang kita pikirkan yang tidak baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya kita sebagai anak Tuhan perlu kita mengoreksi diri kita masing-masing. Sehingga kita bisa memberikan yang indah kepada sesama teman-teman kita. Itulah kita hebatnya. Punya Allah yang hidup dan punya Allah yang luar biasa. Dan kita buka lagi Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatan. Nah, puji Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Betul. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, pasti kita ragu, pasti kita cemas. Firman Tuhan yang berkata, harus kita dekat dengan Allah saja. Bahwa Tuhanlah yang bisa memberikan ketenangan kepada saudara dan saya. Tetap tenang, tetap berseru, tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya, khususnya di dalam pekerjaan kita. Kalau kita tidak tenang, melakukan pekerjaan kita ini pasti semua sia-sia. Pasti tidak ada hasil. Pasti tidak ada apa yang kita kerjakan, tidak ada kelihatan apa yang kita kerjakan. Karena kita tidak mengendalikan kebenaran firman Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang sini, hanya dekat Allah saja kita tenang. Banyak orang-orang yang sudah kita mendengarkan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Kadang-kadang kita mendengarkan kesaksian mereka luar biasa. Hanya dekat Tuhanlah dia selalu dipelihara. Hanya dekat Tuhanlah dia selalu ada antusias untuk mencari Tuhan. Sehingga mereka diurapi luar biasa. Dan kita juga mengharap sebagai anak Tuhan, pribadi masing-masing, tetaplah kita tenang untuk berseru kepada Tuhan. Mintalah. Ketika kita meminta, pasti Tuhan akan buka. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan merendahkan hati, pasti Tuhan akan memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Itulah kita harus benar-benar bertekun, berseru, jangan takut, jangan panik, bahwa keselamatan adalah di tangan Tuhan. Kita tetap mengandalkan dan kita tetap antusias kepada Tuhan. Biar kita berdampak, menjadi terang kepada orang lain. Kebanyakan zaman sekarang ini, hamba-hamba Tuhan, kurang kita berdampak, kurang kita menjadi terang. Apa sih kesalahan kita? Itulah tadi kita bilang itu, harus kita bisa mencek kepribadian kita. Bagaimana untuk keterangan kita buat saudara kita yang lain. Kita harus bisa berdampak. Jangan kita cuman, saya sudah jadi pendeta, saya sudah jadi bla-bla seperti begini. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita harus benar-benar berdampak buat saudara-saudara kita. Kita harus bisa menjadi contoh dengan rendah hati, dengan keikhlasan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang lain maupun saudara-saudara teman-teman kita yang lain. Jangan kita terlalu mengandalkan apa yang kita pikirkan. Jangan kita kadang-kadang sok hebat. Kebanyakan zaman sekarang ini udah sok hebat, udah sok pintar.
Tapi kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan ini. Dunia bisa berubah. Tapi pola pikir kita jangan sampai berubah. Tetaplah kita mengendalikan kebenaran firman Tuhan di dalam, khususnya di dalam keluarga kita. Ketika kita sudah tenang di dalam keluarga, kemanapun kita melayani pasti berdampak. Jangan kita melayani keluar. Bagaimana keluarga kita ini sudah tenangkah dalam kebenaran firman Tuhan? Kebanyakan zaman sekarang ini, keluarga belum bisa beres, tapi di luar sudah bisa melayani dengan baik. Tapi di malam hari ini, saya sebagai ibu rumah tangga, saya minta kepada teman-teman saya yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlebih dahulu kita membereskan ketenangan dulu di dalam kehidupan kita, khususnya dalam keluarga, sehingga kita bisa berdampak kepada orang lain. Itulah mungkin firman Tuhan. Masih ini saya teruskan dikit lagi. Kita tetap antusias, harus kita tenang di malam hari ini. Biarpun firman Tuhan agak panjang sedikit, kita buka dari Markus. Markus 5 ayat 25. Markus 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, luar biasa firman Tuhan. Ini seorang wanita, perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun. Tapi kita harus bisa mencontoh, dia selalu tenang untuk mendapat mujizat dari Tuhan. Bagaimana kesembuhan yang ada di dalam seorang wanita yang sudah pendarahan 12 tahun ini, dia selalu tekun, dia selalu berharap, dia selalu percaya bahwa ketenangan dan kesembuhan itu akan terjadi buat diri dia. Begitu juga sebaliknya kita sebagai anak Tuhan. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan saudara dan saya, kita harus tenang bahwa Yesus bersama dengan kita. Jangan ragu, jangan panik. Yesus ada bersama dengan kita. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, luar biasa firman Tuhan. Dia sudah berulang-ulang berobat kemanapun dia berobat. Tapi keyakinan dia selalu percaya kepada Tuhan. Bahwa kesembuhan itu ada di dalam kehidupan seorang wanita yang sudah pendarahan 12 tahun. Ketika kita dicobain, apapun itu bentuknya, tetap kita bersyukur. Tetap kita percaya kepada Tuhan. Tuhan bersama ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus bisa mencontoh seorang wanita yang hebat ini. Seorang wanita yang sudah penyakit 12 tahun yang luar biasa. Tapi dia yakin, kepercayaan dia kuat. Dia tetap antusias bahwa Yesus akan menyembuhkan penyakit yang ada di dalam kehidupan dia. Dia tidak takut, dia tidak cemas, dia tidak khawatir. Dia selalu berdoa dengan tenang. Dia berusaha untuk mencari Tuhan. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekat Yesus dan di belakangnya, dan dia menambah jubahnya. Nah, puji nama Tuhan, dia mengharap dan dia percaya ketika dia menjamah jubah Yesus itu, pasti dia sembuh. Apakah kita sebagai anak Tuhan ketika kita mengalami sakit, apakah kita percaya? Apakah kita datang kepada Tuhan? Apakah kita mengandalkan yang lain? Tapi di malam hari ini firman Tuhan berkata, harus kita lebih percaya kepada Tuhan, lebih mengandalkan kebenaran firman Tuhan, sehingga ada keselamatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat 28. Sebab katanya, asal kujama jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Nah, puji nama Tuhan. Dia percaya ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus itu, ada kesembuhan dalam hidupnya. Benar, mujizat terjadi kepada ibu yang menderita penyakit 12 tahun ini. Jadi kita sebagai anak Tuhan, apapun masalah, apapun tantangan, tetap kita mengandalkan Tuhan.
Tetap kita bersujud kepada Tuhan. Berdoa terus kepada Tuhan. Cari ketenangan bersujud kepada Tuhan. Sembah Dia. Serahkan itu semua kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Bagaimana kepercayaan kita untuk datang kepada Tuhan? Jangan setengah-setengah kepercayaan kita. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Sedikit saya untuk bersaksi. Bagaimana kehidupan saya sebagai ibu rumah tangga. Saya mengalami penyakit. Sekitar ada 5 tahun. Semua rumah sakit bilang tidak ada penyakit. Tapi saya percaya Yesus akan memberikan mujizat buat saya. Emang betul, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Yesus menjamah saya bisa menang dari segala penyakit yang hebat yang saya alami. Dokter berkata, ini tidak ada penyakit. Tapi tetap saya antusias. Biarpun dokter berkata, tapi Tuhan dokter saya di atas segalanya. Dia memberikan mujizat yang terjadi buat saya. Itulah kepercayaan kita itu jangan separuh-paruh. Kepercayaan kita itu datang kepada Tuhan. Jangan kita komplain kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa. Saya sudah minta kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak memberikan mujizat buat saya. Tuhan tidak memberikan jawaban buat saya. Tenang. Tunggu waktunya. Ada waktunya Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Yang penting bagaimana kepercayaan Bapak dan Ibu kepada Tuhan. Ketenangan, kepercayaan, keselamatan ada di dalam Tuhan. Yang terakhir, ayat 29, ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa. Dia merasakan mujizat dan dia mengalami kesembuhan karena pertolongan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah sebesar apapun gelombang badai yang menopang kehidupan saudara dan saya, tetaplah percaya keselamatan ada di tangan Tuhan. Mujizat ada di dalam Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tetap tenang. Inilah kita sebagai anak Tuhan, tetaplah datang kepada Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita selalu meninggalkan Tuhan. Ketika kita banyak tantangan, tetap kita bersujud di kaki Tuhan. Tuhan ada bersama saudara dan saya. Itulah kita bangga punya Allah yang hidup di dalam keluarga kita masing-masing khususnya. Tetaplah kita menerapkan itu apapun yang kita hadapi pada saat ini. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, dan Engkau memberikan kesempatan buat kami di malam hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman yang sudah kami dengar. Berikan Tuhan firman ini menjadi kekuatan, menjadi bertumbuh, dan jadi berakar di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah menikmati dan kami sudah menyicipi firman yang luar biasa ini Tuhan. Berikan firman ini Tuhan menjadi manis, menjadi bisa kami cicipi seperti buah yang manis di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam keluarga kami ya Tuhan. Ketika kami tenang datang kepada Engkau ya Tuhan, kami ada di dalam keselamatan. Jauhkan kami Tuhan dari kecemasan, ketakutan, kepanikan ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkaulah Bapa yang bisa menenangkan hati kami dan bisa memberikan ketenangan buat kami ya Tuhan, sehingga kami Tuhan terlepas dari semua dari godaan-godaan iblis yang kurang menenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan Tuhan totalitas hidup kami dan ini grup jom kami ya Tuhan, kami percaya ketika kami berseru kepada Engkau, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya, haleluya. Diberkati firman Tuhan pada malam hari ini.